Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lanjutan dari video sebelumnya, di mana dalam video sebelumnya telah menyampaikan materi tentang clinical governance atau tata kelola klinis. Nah, di dalam tata kelola klinis itu salah satu pilarnya adalah bagaimana kita melakukan clinical audit. Nah, sebagai pendahuluan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar rumah sakit di Indonesia saat ini adalah tidak berjalannya kegiatan audit medis atau klinis ini secara efisien dan kontinu. Sekalipun berbagai pelatihan dan kursus yang berhubungan dengan hal itu telah banyak diikuti oleh para stafnya. Banyak hal yang berperan terhadap timbulnya permasalahan tersebut. Penyebab yang menonjol adalah belum cukup kuatnya komitmen dari pihak manajemen, dalam hal ini adalah pengelola rumah sakit. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, andaikan nanti dari beberapa mahasiswa telah berhasil mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi pelayanan kesehatan, mudah-mudahan dengan kita memperdalam clinical audit ini semakin kuat komitmennya untuk menjalankan clinical audit ini. Karena rumah sakit ya, jadi rumah sakit itu sebagai salah satu core bisnis pelayanan kesehatan, itu tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya pasiennya itu selamat dan mempunyai kepuasan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk itu maka diperlukan good clinical care yang baik. Good clinical care yang baik itu didapatkan dari staf klinis yang profesional. Nah, staf klinis yang profesional itu didapatkan dari good clinical governance. Nah, itulah rangkaian mengapa kajian kita tentang audit, clinical audit ini merupakan implementasi sebenarnya dari clinical governance. Nah, untuk mendapatkan good clinical care ini, ya, dalam rangka untuk menjaga mutu, kemudian manajemen risiko klinis, maka diperlukan audit klinis. Nah, sekali lagi, dengan demikian maka audit klinis itu merupakan bagian atau teknik atau upaya yang penting dalam rangka untuk mendapatkan outcome, yaitu pasien selamat dan pasien yang mempunyai kepuasan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, berkaitan dengan ini, ada dua istilah yang mungkin nanti sering kita dapatkan. Yang pertama adalah istilah audit medis, dan yang kedua disebut dengan audit klinis. Audit medis ini adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis, dalam hal ini dokter. Jadi audit medis ini hanya dilakukan satu profesi, dalam hal ini adalah dokter. Sedangkan audit klinis itu merupakan kegiatan multidisiplin yang terlibat dalam penentuan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Jadi audit klinis ini melibatkan dokter, melibatkan tenaga kesehatan yang lain, apakah itu perawat, apakah itu ahli gizi, apakah itu apoteker, itu semua nanti akan menentukan ya peran atau akan menentukan bagaimana audit klinis tersebut dijalankan dengan baik. Nah, kemudian
audit klinik tadi itu merupakan alat penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien dan manajemen yang diberikan dalam setiap fasilitas kesehatan. Jadi audit klinik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penilaian terhadap catatan-catatan atau pengamatan-pengamatan langsung pada saat berkonsultasi. Jadi audit medik juga berfungsi sebagai benteng penyedia layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan medis maupun masalah hukum. Nah, dengan demikian, tatkala kita membicarakan audit klinis atau clinical audit, definisinya lebih cenderung ke audit klinis. Jadi nanti ini lebih melibatkan banyak disiplin ilmu atau banyak tenaga-tenaga profesional lain. Di mana audit klinis ini adalah analisis yang sistematis dan kritis tentang mutu asuhan klinis. Jadi pada video sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara kita menilai indikator mutu klinis tersebut. Mutu pelayanan bisa kita nilai dari aspek mutu klinis, bisa kita nilai dari aspek efisiensi dan efektivitas, bisa kita nilai dari aspek keselamatan, bisa juga kita nilai dari aspek kepuasan terhadap prosedur-prosedur untuk diagnosis, tindakan medis perawatan, pemampatan sumber daya yang terkait dengan outcome mutu hidup bagi pasien sebagai hasil dari prosedur-prosedur yang telah dilakukan tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang mutu klinis, ya, kalau kita berbicara tentang mutu klinis atau sebenarnya ada beberapa kriteria lain juga yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama ada yang disebut dengan standar atau kriteria wajib dan ada yang disebut dengan kriteria tambahan. Jadi kriteria wajib itu merupakan kriteria minimum yang absolut dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan harus dipenuhi oleh setiap dokter. Sedangkan kriteria tambahan merupakan kriteria dari hasil riset yang dapat dibuktikan dan menjadi hal yang juga penting. Nah, jadi selain yang tadi saya jelaskan, bahwa indikator dari mutu klinis itu bisa dari, atau mutu pelayanan kesehatan itu bisa dari 4 aspek. Nah, dari 4 aspek itu sebenarnya bisa kita pilah atau kita kelompokkan menjadi kriteria wajib dan kriteria tambahan. Kemudian selanjutnya kita coba menjelaskan bahwa audit klinis itu pada dasarnya ada 3 hal utama yang menjadi bahan kajian atau bahan analisis. Yang pertama adalah mutu prosedur atau proses medis, baik penunjang medis keperawatan nanti dibandingkan dengan standar pelayanan atau SPO, ya, standar prosedur operating. Yang kedua adalah efisiensi, diukur dari utilization review. Kemudian yang ketiga mutu outcome klinis, jadi dinilai dengan bantuan indikator klinis. Nah, tatkala kita mendiskusikan tentang indikator tadi, maka kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan indikator klinis. Jadi indikator klinis ini adalah sebuah penanda objektif yang bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi indikator itu bukan lagi data, tetapi indikator itu adalah informasi. Selain itu, indikator juga harus dipilih sehingga akurat dan bisa dipercaya. Nah, indikator klinis yang sangat populer itu diukur di banyak rumah sakit antara lain
adalah waktu respon, MPEG-C terkait pemasangan infus, MPEG-C luka operasi, angka kejadian dekubitus, dan misalkan lagi kematian ibu akibat perdarahan. Jadi inilah yang salah indikator-indikator yang populer untuk menilai apakah sudah menjalankan mutu klinis dengan baik atau tidak. Nah, selain itu, agar audit medis itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu standar dan kriteria dari kasus atau topik yang akan diaudit nanti. Adapun tujuan dari audit klinis ini sebenarnya dibagi dua, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum meningkatkan kualitas pelayanan, jadi kualitas itu dalam kaitan mutu, sedangkan tujuan khusus memastikan kompetensi para petugas medis untuk menjamin keselamatan pasien, untuk mengidentifikasi kelemahan dalam manajemen pasien, untuk memastikan adanya perawatan yang kontinu, dan kelengkapan dari sarana prasarana yang dimiliki. Nah, ini merupakan tujuan dari audit klinis. Nah, kemudian bagaimana cara kita atau alat ukur apa yang bisa digunakan untuk mengukur mutu pelayanan? Nah, untuk mengukur itu sebenarnya kita bisa dengan teori sistem. Dalam teori sistem itu ada input, ada proses, dan ada output atau outcome, ya. Nah, di dalam input itu yang harus tetap ada di rumah sakit adalah standarisasi, akreditasi, ya. Standarisasi dalam hal ini akreditasi untuk rumah sakit itu sendiri. Sedangkan untuk SDM-nya, untuk SDM-nya itu adalah sertifikasi, registrasi, dan surat izin. Tetapi di dalam proses itu bagaimana kepatuhan terhadap pedoman klinis, terhadap standar prosedur yang sudah ditetapkan, atau standar pelayanan-pelayanan lain. Jadi ini bisa nanti dalam bentuk audit klinis akhirnya untuk memastikan bahwa itu telah dilaksanakan kepatuhan tersebut. Demikian juga pada outcome. Outcome itu ada indikator klinis, ada indikator efisiensi, ada indikator keamanan, dan indikator kepuasan. Ini juga bisa kita lakukan audit klinis. Jadi audit klinis itu bisa pada tahap outcome, bisa juga pada tahap proses. Ya, itu bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa mutu pelayanan itu benar-benar bisa kita jamin. Kenapa? Karena kita tidak mau pelayanan itu tidak bermutu. Nah, pelayanan yang tidak bermutu itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Bisa dari tidak profesional, tidak efisien, tidak aman, dan tidak memuaskan. Jadi kembali lagi ke indikator outcome tadi. Yang tidak profesional, misalkan apa yang terjadi? Adanya kelalaian, adanya kesalahan medis, kemudian tidak etis, ada tindakan yang tidak etis, kemudian ada kesimpulan yang tidak evidence based, tidak kompeten dan tidak efektif. Tetapi dari efisiensi bisa kita nilai misalkan penggunaan sumber daya yang berlebihan, atau malah yang sebaliknya, ya, bisa juga sumber daya yang under use, jadi di bawah, atau malah menyimpang, misuse, ya. Yang tidak aman itu musibah klinis, ya. Kemudian yang tidak puas, kita bisa menilai dari survei kepuasan, keluhan dari tuntutan, maupun dari tuntutan pengadilan. Nah, ini yang tidak kita harapkan sebenarnya. Oleh karena itu, tatkala kita melakukan audit klinis, inilah yang menjadi suatu instrumen kita agar pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lain itu benar-benar bermutu. Nah, oleh karena itu ada asas bagaimana cara pelaksanaan audit klinis tersebut. Ya, asasnya yang diaudit adalah tentang mutu, ya. Jadi auditnya terutama tentang mutu pelayanan klinis, khususnya dari aspek proses dan dari aspek outcome. Itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan di dalam grafik, ya, dalam gambar tadi.
Maka peran dari audit klinis itu adalah pada proses yang dilaksanakan dan pada outcome yang dilaksanakan. Ini yang akan kita nilai. Nah, pertama kita masuk tentang proses. Proses ini apa? Proses ini adalah seperangkat langkah yang berhubungan yang seringkali harus dikerjakan secara berurutan. Jadi tidak selalu, namun bisa jadi tidak selalu demikian. Pelaksanaan proses yang baik itu adalah berdasarkan data yang benar, format yang benar, waktu yang tepat, dan dilakukan oleh orang yang profesional. Ya, sedangkan boleh jadi nanti di dalam prakteknya ada variasi tentang perlu tidaknya dan berapa lamanya pasien perlu dirawat. Mungkin nanti agar bervariasi ya, variasi dalam penilaian. Apakah tindakan medik itu perlu atau tidak. Dan ini dari aspek proses. Sedangkan dari aspek outcome itu yang pertama bisa dari outcome klinis. Itu dari sudut pandang pemberi layanan kesehatan, apakah tujuan tindakan tersebut tercapai dan apakah ada komplikasi atau tidak. Demikian juga dari persepsi pasien itu sendiri, bagaimana mutu hidupnya, apakah juga semakin baik, dan bagaimana status fungsionalnya, apakah dapat berfungsi dengan optimal. Nah, yang kedua, itu outcome dari pelayanan. Itu tentang kepuasan keluarga, kepuasan kaum profesi sendiri, kepuasan karyawan, dan lain-lain. Dan dalam kaitan outcome ini juga, yang harus menjadi perhatian itu adalah tentang akses, termasuk waktu tunggu. Yang terakhir yang berkaitan dengan outcome ini adalah tentang biaya. Jadi bagaimana besarnya beban biaya yang ditanggung pasien, beban para pembayar, siapa tahu nanti ada yang membantu untuk pembayarannya, maupun beban dari institusi apabila dia merupakan staf atau karyawan dari sebuah institusi. Nah, ciri-ciri audit klinis yang baik itu ya harus satu, terbuka. Yang kedua, bukan konfrontasi. Karena ini bukan untuk mengadili seseorang, bukan untuk menuduh, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mempermalukan seseorang. Apalagi sampai mencari kambing hitam. Dilaksanakan dalam suasana kekerabatan dan persaudaraan serta dirahasiakan. Ya, kerahasiaannya itu perlu dijaga. Oleh karena itu pada saat kita melakukan proses audit ini, ada prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama, prinsipnya adalah non-name. Jadi tidak boleh di dalam melakukan audit itu terlihat siapa yang melakukan. Yang kedua, kita tidak boleh menyalahkan. Tetapi kita ingin mencari nanti mengapa itu bisa terjadi dan supaya nanti ke depannya bagaimana. Supaya tidak terulang kembali. Kemudian tidak boleh mempermalukan, juga tidak boleh untuk mengadili. Karena ini dalam rangka untuk pembinaan. Jadi bukan dalam rangka untuk menetapkan sanksi yang akan didapatkan. Nah, di dalam proses audit ini yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah memberi penjelasan kepada audite atau orang yang diperiksa mengenai proses audit klinis yang akan kita lakukan. Lakukan audit saat konsultasi terbaru atau bersama-sama dengan konsultasi sebelumnya. Catatan pasien dipilih dari pasien dengan kasus penyakit kronis dan atau dari catatan antenatal melalui sistematik random sampling. Ini juga bisa kita lakukan dan minimum catatan dari 10 pasien per petugas medis yang akan diaudit. Jadi tatkala kita ingin melakukan audit maka minimal 10 jumlah pasiennya. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses audit, maka yang menjadi bagian penting dalam proses itu adalah evaluasinya. Ya, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap audit tadi. Nah, audit ini dilakukan paling lama setiap tahun. Jadi minimal setahun sekali lah harus dilakukan. Dan ini saya lihat beberapa rumah sakit memang kurang bergairah dalam melakukan ini, sehingga boleh jadi
mutu dari pelayanan itu sebenarnya juga adalah bagaimana supaya kejadian-kejadian yang merugikan itu tidak terulang di kemudian hari, itu menjadi agak minimal ya. Jadi agar proses audit dapat berjalan lebih baik, selain di tingkat rumah sakit, monitoring dan evaluasi pelaksanaan audit medis atau klinis juga dilakukan melalui pelaksanaan akreditasi. Nah, ini yang dalam proses. Jadi ketentuan dari akreditasi rumah sakit adalah bahwa rumah sakit harus mempunyai tim audit yang merupakan bagian dari subkomite peningkatan mutu dari komite medik. Nah, oleh karena itu juga tatkala para dokter-dokter sekalian nanti dilibatkan di dalam komite medis dalam rangka untuk salah satunya tugasnya juga adalah bagaimana melakukan audit klinis terhadap kasus-kasus tertentu, tadi kasus-kasus kematian atau kasus-kasus penyakit kronis yang terjadi di rumah sakit atau di tempat pelayanan. Nah, sumber-sumber data dari audit klinis itu bisa kita lihat dari audit catatan pasien, ya rekam medik, bisa juga kita pengamatan langsung pada saat pemeriksaan, ya, kepada yang kita audit, ya pada saat konsultasi tadi, atau kita bisa melihat ada tidaknya standar prosedur yang tersedia dari pihak rumah sakit. Ini merupakan 3 catatan atau 3 jenis sumber data yang bisa kita olah atau kita bisa analisis. Nah, berkaitan dengan pengamatan dan wawancara audit, ini dilakukan sebagai pilihan untuk melengkapi temuan dari kartu audit klinis, yaitu di mana kinerja dari audit kartu klinis terlalu baik atau terlalu kurang, seperti yang ditunjukkan dalam proses kerja. Jadi ini merupakan salah satu tambahan informasi ya. Terakhir, temuan audit dan tindakan dari perbaikan itu dapat digunakan untuk tambahan penilaian klinis tahunan petugas, sehingga dari kasus yang diaudit apabila terdapat nilai lebih dari 80% maka menunjukkan kinerja yang baik secara keseluruhan. Namun kita juga menilai apabila ada kelemahan, dan kelemahan ini harus diidentifikasi untuk selanjutnya dilakukan perencanaan perbaikan dan pemantauan perkembangan dari apa yang telah ditentukan tersebut, sehingga di kemudian hari hal-hal yang sifatnya 4 tadi, apakah nanti dia menyebabkan dari faktor keamanan, dari faktor kepuasan, dari faktor efektivitas, dari faktor mutu klinis, ini benar-benar bisa terjamin. Jadi itu yang merupakan target pelaksanaan kegiatan ini. Nah, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan untuk memperdalam mungkin bisa membaca textbook yang seperti saya tampilkan pada slide terakhir ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.